Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu alkisah yang ingin saya ceritakan kepada pemirsa melalui buku komik yang saya pegang ini. Suatu ketika ada seorang seniman. Seniman ini terkenal di kalangan orang-orang yang disebut pecinta seni. Lalu ada seorang anak bertanya kepada bapaknya. Katanya gini, ayah, tadi ibu guru bilang kita nggak boleh memuji orang berlebihan. Padahal memuji kan perbuatan baik. Memuji, oh iya, yang nggak boleh memuji secara berlebihan, kata bapaknya. Kalau memuji secara wajar itu tidak masalah. Nah, satu ketika seorang seniman ini membuat satu karya yang bagi sebagian orang ini karya yang sangat aneh ya. Tapi si seniman ini terus saja berbangga diri, menganggap karyanya itu bagus. Menganggap karyanya ini disebutnya itu anti mainstream, out of the box. Ya kan? Padahal orang yang mengatakan itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang dunia seni gitu. Nah, disinilah setan mulai menguasai diri seniman itu. Si senimannya ini mulai sombong dengan penilaian yang seperti tadi. Ya, dia menganggap itu biasa saja, tapi bagi orang luar biasa. Bagi semua orang, bagi orang lain itu luar biasa. Tapi ada yang mengatakan ada tapinya. Tapi si seniman ini ada yang mengkritikkan. Nah, yang mengkritik ini adalah orang yang mengerti seni. Dan dengan mengatakan tidak ada tapi dalam karya seni. Nah, ada satu orang wanita yang mampir ke seniman yang lain, yang mungkin lebih pas. Senimannya namanya Pak Harun. Ya kan? Dia seniman yang namanya mungkin udah tenar, karena dia sudah pameran di Paris. Tapi lama-kelamaan seniman ini nggak mempan menerima kritik, tidak suka dikritik, dan pada akhirnya dia jatuh. Suatu ketika seniman ini, Pak Harun dengan temannya ini asik ngobrol, ya kan? Tiba-tiba si seniman yang pongah dan sombong ini mengakui dia gagal. Dan dia mengakui harusnya tidak ada kata tapi ternyata dia gagal. Gitu. Gagal gitu. Dan ini bisa menjadi renungan kita semua. Karena dalam salah satu hadis mengatakan bahwa dari Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain dan berlebihan dalam pujiannya. Lantas beliau bersabda, kamu membinasakannya dan memotong punggung orang itu. Kata hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Pelajaran dari kisah yang tadi saya sampaikan tadi adalah apabila kita menerima pujian, hendaklah tidak terlalu senang. Apabila kita dikritik, bahkan sampai dalam level dihujat, hendaklah kita tidak terlalu sakit hati secara berlebihan. Memuji boleh, tapi jangan berlebihan. Mengkritik boleh, tapi juga jangan berlebihan. Jangan sampai ke arah menghujat. Apalagi sampai perang yang berkepanjangan. Gitu. Jangan, saya bilang. Jangan. Maka hendaknya sewajar-wajarnya saja. Memuji sewajarnya saja, mengkritik juga sewajarnya saja. Tapi hendaklah kita sampaikan kritik kita dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun,
Memuji pun juga jangan terlalu berlebihan. Gitu. Jadi, pelajaran yang bisa kita dapat. Pujian hanya berhak disanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih layak untuk dipuji, lebih layak untuk menerima pujian dari kita. Karena Allah itu jauh lebih sempurna dari kita, para manusia. Sebaliknya, manusia adalah zat yang paling banyak menerima kritikan daripada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia punya keterbatasan. Manusia rawan berbuat salah. Jadi wajar kalau manusia itu banyak diingatkan, banyak dikritik, terutama untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekali lagi, pelajaran dari kisah yang tadi adalah apabila kita dipuji oleh orang, hendaklah kita tidak terlalu senang. Bilang saja pujian itu hanya berhak disanjungkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah hati saja, belum pantas kita untuk menerima pujian itu. Sementara apabila kita dikritik, dicerca, dicaci, dimaki, dicemooh, bahkan dihujat sekalipun, hendaklah kita tidak terlalu sakit hati dan jangan sampai menyimpan amarah apalagi dendam. Karena sesungguhnya orang yang tidak suka dikritik, orang yang tidak mempan dikritik, atau orang yang sakit hati apabila dikritik, dihujat, dicerca, dimaki, dan dicemooh, itu sesungguhnya adalah ladang setan untuk menjatuhkan kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.